Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib dan isya di Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bertemu lagi, dan sekarang kita sudah masuk di bulan Sya'ban ya. Itu berarti semakin hari kita semakin mendekat dengan bulan Ramadan, dan itu juga berarti bahwa ta'lim maghrib dui pekanan kita sebentar lagi juga akan libur, mengingat nanti di hari-hari Ramadan kita akan isi dengan ya berbuka puasa, lalu kemudian kita siap-siap untuk sholat isya dan tarawih ya. Dan saya usahakan bahwa pekan ini dan pekan satu kali selanjutnya insya Allah kita akan habis dalam bab fikih janaiz, fikih jenazah yang sudah kita mulai beberapa bulan yang lewat gitu ya. Kalau seandainya masih ada satu kali pertemuan lagi, insya Allah di kali pertemuan terakhir nanti yang akan kita bahas seputar tawassul ya. Dan sekarang kita mulai dalam bab ziarah, nanti ditutup dengan tentang permasalahan tawassul. Bagaimana penjelasannya nanti mudah-mudahan di pekan selanjutnya insya Allah kita akan berbicara tentang itu semua. Tapi yang jelas yang pertama ini kita berbicara tentang bab ziarah terlebih dahulu. Ziarah yang dimaksud pasti adalah ziarah kubur karena berkaitan dengan jenazah ya. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada mulanya ziarah kubur ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada mulanya ya. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud. Ini masuk dalam kategori sahabat Nabi yang populer namanya, dan beliau ini juga sahabat Nabi yang alim. Jadi ada sahabat Nabi yang alim, ada sahabat Nabi yang pedagang, ada sahabat Nabi yang petani, ada sahabat Nabi yang awam gitu kan. Di generasi sahabat dulu strata sosial masyarakat juga beragam gitu ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di desa. Sebenarnya sama persis seperti kita sekarang ini. Ada yang berilmu banyak, ada yang berilmu sedang, ada yang awam, dan seterusnya. Nah, Ibnu Mas'ud ini, sahabat Rasul yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini termasuk sahabat Nabi yang punya banyak pengetahuan, alim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dulu saya pernah melarang kalian untuk berziarah kubur.
Jadi dulu awal-awal Islam, awal-awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul, ziarah kubur itu sempat dihalang-halangi terlebih dahulu. Nanti dulu kira-kira. Sempat dilarang. Fazuruha. Tapi sekarang kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang berziarahlah. Fa innaha tuzahhidu fid dunya. Karena dengan berziarah kubur, sesungguhnya ziarah kubur itu mampu membuat kita ini punya sifat zuhud terhadap dunia. Jadi umumnya kalau kita berziarah masuk ke taman pemakaman, sekurang-kurangnya ya, walaupun sekilas kita akan merasakan kira-kira seperti inilah nanti nasib kita di kemudian hari. Nah dengan begitu mudah-mudahan terbawa nanti suasana ziarah kubur itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini banyak-banyak ziarah kubur. Kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tuzakkirul akhirah, dan dengan ziarah kubur juga akan mengingatkan kita ke negeri akhirat. Jadi setidaknya dua manfaat ziarah kubur bagi kita secara pribadi. Bagi yang diziarahi tentu nanti juga akan ada manfaatnya, ada kebaikannya. Tapi setidaknya bagi kita ada dua manfaatnya. Membuat atau menjadi sebab kita zuhud. Zuhud itu apa zuhud itu? Zuhud itu tarkud dunia, meninggalkan dunia karena menganggap dunia itu kecil atau hina. Lebih dan kurang lah ya begitu ya. Meninggalkan dunia karena kita menganggap dunia itu kecil. Tapi kalau kita bercermin ke zuhudnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bentuknya orang itu kalau melepaskan dunia ya, berarti kan sebelumnya menggenggam terlebih dahulu kan. Jadi tidak ada kata melepaskan kecuali sebelumnya digenggam. Kalau sudah digenggam, baru kita lepaskan. Kalau belum kita lepaskan, tiba-tiba kita ngomong, kalau belum kita genggam, tiba-tiba kita ngomong saya melepaskan, apanya yang dilepaskan gitu. Orang digenggam baik belum. Nah maka contoh terapan zuhud yang menurut kami pribadi ini paling bagus adalah apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Rasul itu secara dunia itu sebenarnya sudah digenggam oleh Rasul. Buktinya apa? Buktinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya banyak duit. Rasul itu sebenarnya banyak duitnya. Baik sebagai pedagang atau sebagai pemimpin, kan pemimpin digaji kan. Pemimpin negara ya, terutama. Lalu kemudian sebagai jatah dari harta rampasan perang itu banyak. Jatah Allah dan Rasul itu khumus, seperlima dari harta rampasan perang itu jatah Nabi. Nah kumpulan-kumpulan dari ragam penghasilan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini itu membuat Rasul sebenarnya punya banyak duit. Dari mana kita tahu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya banyak duit? Dari keseharian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah ada orang yang datang kepada Rasul kecuali orang itu akan pulang dengan tangan yang berisi, tidak kosong. Hari ini ada yang ngetok pintu, misalnya nak makan, pulang dapat makanan. Hari ini ada yang ngetok pintu, anak sakit misalnya ya, pulang dapat bantuan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ada uang berasan. Nah ini beda kita dengan Rasul ya. Kalau ada orang berasan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah kosong.
Nggak pernah kosong. Belum lagi misalnya kalau ada orang yang berbuat baik kepada Rasul, memberi hadiah misalnya ya, maka biasanya Rasul juga akan balas. Misalnya ini di sebagian riwayat tentang syama'il Rasul, tentang kepribadian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sekali waktu misalnya ada sahabiyah, sahabat Nabi yang perempuan memberi Nabi oleh-oleh sayuran kira-kira ya. Ini buah mentimun, semirip itulah, apa buah semangka, mirip-mirip seperti itu, buah-buahan model seperti itu, dikasihkanlah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul boleh menerima hadiah boleh, tapi Rasul menerima zakat tidak boleh. Kalau menerima hadiah boleh, menerima zakat tidak boleh. Rasul ambil itu sebagai sebuah hadiah, tapi kata Rasul tunggu dulu, jangan balik dulu. Akhirnya Rasul nyedok. Rasul memang nyedok ya. Rasul tuh nyedok duit pakai tangan cak ini nah, dicedoknya duit. Ini duit logam, tapi logamnya bukan logam cak kita. Logamnya itu logam perak dan logam emas. Dicedok oleh Rasul duit ini, kata Rasul bawa balik. Padahal yang dikasih itu adalah ya sejenis buah mentimun, buah semangka dan sejenisnya. Kita kalau dikasih orang model seperti itu, mungkin kita balas. Ya, orang ngantari pisang goreng, kita kasih bakwan kan. Orang ngantari menu buka puasa kolak, kita balas kolak pulo kan. Tapi Rasul balasnya itu lain. Lain dengan yang lain. Ini tauladan paripurna. Siapa saja yang bisa mencontohnya, maka sesungguhnya dia paling beruntung. Di hadis yang lain, sekali waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat asar di masjid. Biasanya Rasul kalau sudah sholat itu jarang langsung pulang, jarang. Pasti berzikir dulu walaupun sebentar. Nah, pada waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat asar di hari itu, Rasul ini sudah salam kanan, sudah salam kiri, itu langsung balik. Bahkan mungkin sahabat-sahabat yang lain masih di dalam saf mereka, ini Rasul balik ke rumah. Kira-kira kalau tebak nuang ngapo Rasul balik ke rumah cepatnya? Tidak pernah secepat itu. Kemudian setelah dikonfirmasi, ngapo Rasul kok cepatnya balik? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi saat kita sholat asar, saya teringat sesuatu. Jadi kalau kita lagi sholat, teringat sesuatu, itu masih masuk akal itu, masih normal. Kata Rasul, tadi saat saya sholat asar, saya ingat bahwa di rumah saya masih ada tibron. Tibron itu duit juga. Duit dari emas atau duit dari perak, dinar atau dirham. Saya ingat kata Rasul saat sholat tadi, saya ingat masih ada duit di rumah. Dan kata Rasul, hati saya ini kira-kira tidak tenang kalau duit itu tidak habis petang inilah. Hati saya itu tidak tenang, gelisah, tidak nyaman kalau duit itu tidak habis petang inilah. Petang inilah, sore inilah, untuk dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, maka jamaah semua, seluruh cerita Rasul yang pernah tidak katik makanan di dapurnya, pernah kelaparan, seluruh cerita Rasul itu sebelumnya harus dimulai dengan Rasul itu ada duit, tapi duitnya dilepaskan. Nah, itu zuhud namanya. Tapi kalau kita kan duitnya belum ada, duitnya belum kita genggam, tapi kita sudah ngomong, aku nak zuhud gitu kan. Aku nak zuhud. Ini bagus juga, tapi ini kurang afdol. Lain rasanya lah, lain. Sama seperti orang rajin puasa. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu rajin puasa, tapi duit banyak, itu bagus.
Rajin puasa, tapi duit banyak, itu bagus. Tapi kalau rajin puasa, aslinya memang tidak kasih duit. Ini bagus juga, tapi tidak sebagus yang pertama tadi. Yang pertama itu berarti dia zuhudnya. Nah, aku nak makan ayam pacak, nak makan gorengan pacak, nak beli apa pacak, tapi aku pilih puasa. Tapi kalau yang kedua tadi, memang tidak kasih duitnya. Gitu. Memang tidak kasih duitnya. Nah, ini masyaallah muslimin yang disebut dengan pengingat. Kalau kita berziarah ke kubur, nanti kita ingat untuk apa dunia ini kan? Kalau seandainya kita bakal ketemu dengan model yang seperti ini, dan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Apa panjang, apa pendek, nggak tahu gitu kan? Wallahu a'lam bishawab. Banyak sekali sahabat-sahabat kita, tetangga kita, keluarga kita, yang kita merasa cepat sekali mereka akhirnya mengakhiri kehidupan. Ya, itu nanti juga akan berlaku untuk kita semua, tanpa terkecuali. Nah, mudah-mudahan dengan berziarah kubur tadi, akhirnya kita ingat yang model seperti ini. Jadi itu hukum asalnya. Hukum asal berziarah awalnya dilarang oleh Nabi, tapi sekarang diizinkan. Bukan sekarang, dari dulu sudah diizinkan, dan akhirnya izin berziarah kubur itu sampai sekarang itu yang masih berlaku. Jadi sekarang ini berlaku hukum boleh berziarah, atau bahkan di sebagian momen bagus berziarah, mengingatkan kita akan akhirat dan menjadi sebab bagi kita untuk bersikap zuhud. Kira-kira aku nih punya duit, nak diapakanlah duit ini supaya agak panjang dikit amalnya ini. Nah, lepaskan duit itu, lepaskan. Lepaskan untuk siapa? Ya terutama untuk kebaikan. Dan kebaikan yang dimaksud terutama jika kebaikan itu yang umurnya panjang. Kebaikan yang umurnya panjang. Ini bangunan masjid ini, saya kira ini adalah harta-harta terbaik yang dipanjangkan umurnya dengan umur masjid ini. Selama masjid ini masih tegak, dan selama masjid ini masih terus dipakai orang untuk sholat 5 waktu dan seterusnya, maka bapak-bapak dan ibu yang punya kontribusi baik banyak maupun sedikit, insya Allah ini nanti bisa umur kebaikannya bisa lebih panjang daripada kalau duit itu sekedar ditabung saja. Sekedar ditabung saja. Saya tidak misalnya memaksa dalam arti harus berinfak, bersedekah, enggak. Tapi saya hanya berpikir begini, kalau bisa, kalaupun seandainya kita tidak bisa berkontribusi banyak, tapi sekurang-kurangnya jangan ndak melok. Ibaratnya orang pembangunan masjid butuh 4 miliar misalnya ya. Mudah-mudahan adalah 100.000 melok gitu. Baik diumumkan atau tidak diumumkan. Adalah misalnya 50.000 melok gitu kan. Baik diumumkan atau tidak diumumkan. Jangan tidak melok sama sekali. Karena khawatir justru yang melok itu adalah orang-orang yang kita anggap biasa-biasa baik, tapi ternyata mereka justru lebih banyak amalnya. Karena setiap agenda-agenda begitu mereka melok. Di Al-Ikhlas mereka melok, di masjid lain mereka melok 50.000, misalnya kan ketemu dalam perjalanan, ada pembangunan masjid, mereka melok 50.000. Oh itu kalau melok terus, Allah kebanyaknya dia melok. Hampir seluruh masjid misalnya di mana dia hidup, dia ada kontribusi di situ, melok gawian di situ. Nah ini bagus sekali ini untuk direncanakan. Pokoknya kalau ada agenda-agenda yang jelas, saya ngomongnya jelas ya. Kalau ada agenda-agenda yang jelas, jelas keperuntukannya, jelas orang-orangnya, jelas kepanitiaannya, jangan ndak melok, dikit jadilah.
Orang misalnya nanti ada donasi yang lain, kita pengen berinfak atau pengen mewujudkan air bersih misalnya untuk pesantren, melok, jangan dah melok, 50.000 jadilah. Tidak usah disebutkan nama, kalau malu tidak jadi masalah, disebutkan laju, sama kan. Open donasi apalagi misalnya, kita bantu orang-orang ada kebakaran, jangan dah melok, 20.000 jadilah. Ini nasihat untuk saya pribadi juga, dikit jadilah, tidak usah nak minta sebutkan nama gino, tidak jadi masalah, pokoknya kasih seperti itu. Ini supaya kita belajar zuhud, lepaskan, dikit-dikit dulu, lepaskan, dikit-dikit dulu. Nah, baik ma'asyiral muslimin, itu yang pertama. Yang kedua, berziarah kubur itu setelah akhirnya dianjurkan oleh Rasul SAW, maka di bumi ini sekurang-kurangnya ada 2 objek kuburan yang diziarahi. Yang pertama adalah kuburan Nabi SAW, dan yang kedua kuburan selain Nabi SAW. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, kuburan Nabi SAW. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW adalah kuburan nabinya jelas. Saya ulangi lagi. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, kuburan nabinya jelas. Di saat kuburan umat Nabi yang lain atau di saat kuburan Nabi dari umat-umat yang lain itu tidak jelas. Misalnya di mana kuburan Nabi Adam, tidak jelas. Di mana kuburan Nabi Nuh, di mana kuburan Nabi Musa, di mana kuburan Nabi Yusuf, di mana kuburan Nabi Daud, di mana kuburan Nabi Sulaiman, tidak jelas. Tidak jelas dalam arti tidak ada yang bisa memastikan satu titik, tidak ada. Tapi giliran kuburan Nabi Muhammad SAW, seluruh kita umat Islam ini tanpa terkecuali, tidak ada yang ngomong kecuali di Madinah, di tempat sekarang kuburan itu. Tidak ada yang lain-lain. Tidak ada khilafiyah di sini. Misalnya ada khilafiyah kuburan Nabi bukan di sana, ada di Mekah misalkan, atau bukan di Mekah, ada di Taif, tidak ada itu. Nah, inilah salah satu nikmat besar kita umat Nabi Muhammad SAW, akhirnya jelas kuburan Nabi kita di mana. Ini mutawatir itu tidak ada keraguan lagi. Di situ kuburan Nabi. Nah, kita ini kan kadang-kadang begini, jangankan kuburan Nabi yang umurnya sudah 1.500 tahun, kuburan buyut kita baiklah di mana? Apa salah cagak tugu kan? Kuburan buyut, padahal baru berapa puluh tahun di atas kita kan? Atau kuburan kakek, di mana kuburan kakek? Tak jelas gitu. Di mana kuburan kakek? Nah, ini kuburan Nabi SAW. Ini yang salah satunya ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau punya buku Khasa'is Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau mau baca buku itu kapan-kapan kita baca. Saya ada di rumah buku tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Ini ditulis oleh Syekh Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ini orang Mekah. Ini guru dari banyak kiai Nusantara, kiai Indonesia. Kiai Indonesia ini kalau ke Mekah banyak yang belajar dengan ini Syekh Sayyid Alwi. Kemudian dengan anaknya juga Syekh Muhammad bin Alwi. Sekarang cocongnya Syekh Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang masih hidup sekarang. Cocongnya Sayyid Ahmad. Ini Sayyid. Kalau Sayyid kan berarti keturunan Nabi berarti. Ini keturunan Nabi. Kalau ke Mekah
Lemak juga Pak Wal kalau kita ada channelnya. Kesano kan maksudnya. Kalau lagi umroh, ada channelnya, kita kesano. Tidak ke rumahnya udah jadi masalah. Melok pengajiannya sebentar jadilah gitu kan. Nah, salaman habis itu kan. Kami dari Indonesia, guru-guru kami sering menyebut nama ayah antum, kan, atau nama kakek antum. Nah, kami pengen ketemu, ternyata seperti ini modelnya. Baru-baru ini sahabat kami Ustadz Bito Purnomo. Kenal nggak? Pernah nggak dengarnya? Ustadz Bito ya. Ustadz Bito baru-baru ini misalnya beberapa bulan yang lewat umroh, dan saya lihat ketemu dengan Syekh Sayyid Ahmad. Nah, itu luar biasa. Nanti saya coba komunikasi dengan Ustadz Bito, mana lokaknya kan? Lokak ketemu linknya kan, supaya ketemu dengan Sayyid Ahmad. Nah, balik lagi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terhadap kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kuburan Nabi ini adanya di Madinah, dan ini positif adanya di Madinah, maka saat kita meniatkan untuk berziarah ke makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepalangan niatkanlah sekaligus untuk ibadah haji atau umroh. Kepalangan kan? Jadi dari rumah itu niat kita tuh banyak. Niat besarnya ibadah haji, ibadah umroh. Baru kemudian sub niatnya, diantaranya adalah kita semua berziarah ke makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, jadi niatkanlah untuk berhaji dan berumroh. Sekurang-kurangnya kepengen berhaji dan berumroh. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya begini. La tusaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian tusaddur rihal itu, janganlah kalian bercapek-capek untuk pergi jauh kecuali untuk pergi ke 3 masjid ini. La tusaddur rihalu illa ila salasati masajid. Janganlah kalian semua terlalu bercapek-capek untuk pergi ke tempat yang jauh kecuali ke 3 masjid. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram, Masjid Haram yang ada di Mekah. Yang kedua adalah Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Dan yang ketiga adalah wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa. Kenapa saya membawakan hadis ini? Ini secara umum berkaitan dengan ziarah ke makam Rasul, dan secara khusus berkaitan juga dengan berziarah ke makam selain Rasul. Nah, sementara ada orang yang memahami hadis ini, sebenarnya bukan orang, ini ustadz juga. Sebenarnya ada beberapa ustadz yang kalau menjelaskan hadis ini, mereka menjelaskannya dengan seperti ini. Bahwa maksud dari hadis ini adalah melarang kita untuk berziarah jauh-jauh. Berziarah kubur jauh-jauh. Nggak boleh katanya. Misalnya kita mau berziarah ke kuburan, misalnya Al-Falimbangi misalnya ya, yang ada di Thailand misalnya ya. Katanya tidak boleh itu. Alasannya hadis ini. Jangan kalian bercapek-capek untuk melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid ini saja. Jadi ada sebagian orang, sebagian ustadz yang menggunakan hadis ini melarang kita untuk berziarah yang jauh-jauh. Katanya yang jauh-jauh itu hanya boleh ke 3 masjid. Nah, tetapi ma'asyiral muslimin, pemahaman yang kami terima dari beberapa kiai, dari beberapa guru, bahwa yang dimaksud dengan hadis ini bukan larangan untuk berziarah kubur, tapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah larangan untuk kita sengaja berjauh-jauh, bercapek-capek hanya untuk mendatangi masjid-masjid yang jauh-jauh. Itu yang pemahamannya di sini. Ini konteksnya adalah ziarah masjid. Misalnya ada yang pengen ziarah masjid ke Padang misalnya ya.
Terus dia bercapek-capek ngumpulkan duit gitu kan. Niatnya berziarah ke masjid yang ada di Padang misalnya. Nah, yang seperti ini sebenarnya tidak haram, cuma yang seperti ini terlalu capek. Karena sholat di masjid yang di Padang situ dengan sholat di Masjid Al-Ikhlas sama baik, tidak ada beda. Karena tidak ada beda, maka tidak usah terlalu capek-capek ke masjid yang terlalu jauh, karena masjid yang dekat ini sama baik pahalanya. Nah, kecuali ketiga masjid ini. Kalau kita berniat bercapek-capek pengen mengunjungi tiga masjid ini, dia boleh. Karena keutamaan tiga masjid ini melebihi keutamaan dari masjid-masjid yang lain. Misalnya sholat di Masjid Al-Aqsa 1000 kali lipat ketimbang sholat di masjid yang lain. Sholat di Masjidil Haram beratus-ratus ribu kali lipat. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau kita misalnya dari Matomera pengen Jumatan di Masjid Agung, sebenarnya ini bukan bercapek-capek, bukan. Ini kepengen baik gitu kan. Kepengen baik. Maksudnya kita saat ke Masjid Agung tidak perlu nak ngumpulkan duit berjuta-juta gitu kan. Tidak perlu nak nyewa bis, tidak perlu kan. Sekedar muterin masjid yang ada di Palembang ini. Ini tidak masuk kategori tusaddur rihal, tidak masuk kategori ini. Nah, masyaallah muslimin, ini berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, sebelum berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sekarang ini khususnya makam Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kawasan Masjid Nabawi, maka kalau bisa memasukinya dalam keadaan suci sebisa mungkin lah ya. Itu paling afdol, walaupun tidak disyaratkan berziarah itu dalam keadaan suci nian gitu kan, tapi lebih afdolnya dalam keadaan suci. Maka bagusnya mandi terlebih dahulu, kemudian baru kita ke raudhah, masuk ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, karena masjid atau karena kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ada di Masjid Nabawi, maka jangan sampai kita hanya fokus ke ziarahnya saja, tapi sholat di Masjid Nabawinya lewat. Nah, ini jangan sampai. Kaget sholatnya di hotel, giliran untuk ke raudhahnya melok dia. Ya maksudnya kepalangan lah. Melok sholat berjamaah di Nabawi, baru kemudian setelah itu bersiap-siap ke raudhah. Nah, karena di Mekah maupun di Madinah itu, kalau kita tidak punya niat yang tulus kira-kira ya, itu di hotel itu terlalu besar godaan nak tidur ini kan. Apalagi di Madinah, suasana dingin gitu kan. Nah, kalau tidak dibangunkan sama mutawifnya, sama tour leadernya, kadang-kadang nyenyak tidur di hotel ini kan. Saya juga tidak tahu, wallahu a'lam bishawab, hotel-hotel jamaah umroh kita ini sebenarnya mewah, Pak Oleh. Mewah, bahkan terlalu mewah sebenarnya. Terlalu mewah. Kalau hotel sudah bintang 5, bintang 4, sebenarnya itu terlalu mewah. Karena rumah kita dewek itu tidak masuk bintang kan. Rumah kita dewek itu tidak masuk bintang. Itu baik, kita lah nyaman tidur di rumah kita itu. Padahal tidak ada bintang-bintang sama sekali itu kan. Padahal paling bintang 7, pening malah. Sebenarnya kalau mau, nanti mungkin ini sifatnya diskusi dengan pemilik travel umroh. Kalau umroh nak murah, diantaranya adalah kita nekannya di tiket pesawat dan di penginapan dengan makan. Tiket pesawat itu naik pesawat yang ala kadarnya baik. Maksudnya tidak perlu nak pesawat eksekutif nian, tidak perlu nak VIP nian. Yang penting sampai ke situ kan. Kemudian saat sudah di situ, ternyata hotel-hotel bintang 3 gitu kan, bintang 2, memang agak jauh dikit dari Nabawi, dari Haram.
Amun untuk kelas-kelas jamaah al-ikhlas, aku rasa masih gegah-gegah ini kan, masih waras-waras ini kan. Untuk jalan ibaratnya, saya dari sini ke rumah kami, misalnya kan, misalnya ini hotelnya rumah kami itu Masjid Nabawi, aku rasa masih gegah galau ini. Nah, itu murah meriah itu, murah meriah. Bahkan kawan-kawan mahasiswa Indonesia yang ada di sana, itu yang begawi di sana, tedoknya di hotel-hotel yang ala kadar nyunian itu. Yang kalau bahasa kita kos-kosan itu kan. Kos-kosan, kontrak-kontrakan itu. Oh, itu juga masih nyaman tedoknya karena masih ber-AC mereka. Nah, tapi karena tadilah mungkin karena travel haji dan umroh kita ini, peserta umroh ini lah banyak yang tua-tua ini kan. Akhirnya harus hotel bintang 4, harus bintang 5 gitu kan. Nah, itu serba-serbi penginapan yang akhirnya membuat sebagian orang kadang-kadang terlena, terlalu lemak, tidur di hotel gitu. Uang sholat berjamaah, lajulah dulu katanya kan. Nah, lajulah dulu kan katanya kan. Lajulah dulu. Maksudnya kalau nak sekedar tidur mah jauh gino ngandon di Madinah itu kan, atau di Mekah ngandon tidur kan. Ngandon tidur. Kecuali lah sakit lah, demam mungkin lah ya. Cuma kalau lajulah dulu, aku pengen sholat di kamar weh. Lang ke jauhnya ngandon tidur saja di hotel itu. Nah, ini harus saling dinasihati sesama jamaah umroh khususnya ya. Jadi perhatikan, usahakan maksimalkan semayang berjamaah, dapat ziarah sekali jadilah itu. Ini ibaratnya urutannya ya. Senantiasa menjaga sholat berjamaah. Kemudian setelah itu kita semua misalnya bertemu dengan makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, memang sekarang ini dijago ya, kita udah pacak masuk ke ruangan unian. Dan saya juga sampai saat ini masih penasaran tuh begini, ada tidak yang sudah memvideokan isi dalam gerbang itu kan? Aku penasaran Pak Wal, maksudnya ada tidak yang sudah memvideokannya? Sementara ini aku belum dapat. Beberapa akun YouTube yang pernah viral, misalnya mengaku-ngaku ini katanya kuburan Rasul di dalam gerbang, itu tidak usah percaya itu. Itu cara wong supaya kita banyak nonton kan, supaya banyak viewer. Karena sampai saat ini belum ada penjelasan resmi bahwa sudah ada misalnya pemerintah Saudi, misalnya ya, memvideokan misalnya isi dalam gerbang itu. Sampai saat ini saya belum dapat itu. Kalau dalaman Ka'bah, memang banyak beredar. Dalaman Ka'bah kan sudah ada yang memvideokan, oh cak ini berarti dalaman Ka'bah. Tinggal masuknya baik gitu kan, yang belum kan. Nyengoknya lah sudah kira-kira. Nah kalau dalaman pintu gerbang dari makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu wallahu a'lam bissawab. Aku juga penasaran, maksudnya di dalam itu cak mana penampakannya. Apa kuburan panah biasa misalnya kan? Apa ada keramik model kita ini misalnya kan? Aku tuh penasarannya di sana kan. Apa nesannya modelnya cak mano misalnya kan? Wallahu alam sampai sekarang tidak ada penjelasan. Nah, berikutnya setelah kita masuk ke area di mana ada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berikutnya sunnahnya kita disunnahkan untuk menyapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara memberikan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Pokoknya kasih salam lah. Ya, model salamnya seperti itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, karena kuburan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdampingan dengan kuburan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, maka setelah itu kita juga disunnahkan untuk memberi salam kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Assalamualaikum ya Umar. Kira-kira begitulah. Nah, karena berziarah di makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pacak lama, maka kita memberi salamnya juga sambil berjalan. Kalaulah seandainya ada doa-doa
Yang ingin dipanjatkan, doa-doa yang dipanjatkan juga biasanya sambil berjalan. Nah, disinilah nanti yang akan kita bahas pada berikutnya, apa isi doa kita itu. Apa Allah maghfir lahu warhamhu gitu. Atau doa yang lain nanti yang akan kita bahas insya Allah di kesempatan yang akan datang, sembari kita melengkapi tentang misalnya adab-adab ziarah yang lain, khususnya di makam-makam yang lain selain dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu biasanya kita keluar dari pemakaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kemudian kalau seandainya pengen mengulang kembali berziarah kepada Rasul, mumpung kita ada di Madinah, boleh baik. Cuma tadi catatannya, jangan sampai banyaklah berziarahnya daripada sholatnya gitu. Jangan sampai itu yang terjadi. Jangan sampai banyaklah berziarah ketimbang sholatnya. Apalagi sekarang ini terus terang diatur karena seluruh umat Islam di muka bumi ini yang ada di Madinah khususnya kepengen galau berziarah. Sekarang ini aturannya harus daftar dulu, daftar online. Nah, kaget travel yang ngurusi daftar online kita tuh. Namo-namo yang nak ziarah ke Raudhah ada daftarnya kayak daftar online. Yang ndak katik namanya di daftar online, nah biasanya polisi-polisinya ndak boleh. Kaget gitu kan. Daftar online dulu. Nah, ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Billahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa nanti setelah Isya kalau memang ada yang pengen ditanyakan, kita duduk lagi walaupun mungkin lebih santai.